tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube, Mbak E. Ini aku gitu ya. Aku bagaimana bisa membantunya, Mbak E? Enggak sih. Ini masuk YouTube ya? Loh, lah aku udah ngomong gimana, Mbak? Soalnya iya nggak apa-apa. Yang penting jangan nyebut nama. Mau nanya, boleh. Mau nanya aja itu kan. Kan maksudnya ada yang ngomong kerja di Makau gitu kan, bisa lewat Hongkong gitu ya, Mas. Maksudnya. Nah, kalau misalnya kita udah di Makau pengen balik Hongkong lagi gitu kan. Terus itu prosesnya bisa dari Makau apa harus pulang Indo lagi proses awal gitu? Nah, ada nggak bisa sih, tetap sampean harus pulang ke ini plan ya, saya bilang plan A, plan B, plan C ya, karena belum terjadi. Jadi gini, untuk plan yang pertama, seandainya kita nggak mau pulang ke Indonesia ya, di saat kita kerja di Makau, kita mau cari majikan di Hongkong ya kan. Nah, sampean dari Makau datang ke Hongkong, datang nemuin agent, misalnya agentnya saya ya kan. Nah, begitu saya sudah membiodata sampean bla 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 bla. Kemudian saya menawarkan ke majikan, ada majikan, ya kan? Nah, ketika ada majikan mau ngajak interview dan cocok. Oke? Nah, sayanya akan koneksi sama yang di Indo. Apakah bisa? Ya kan? Apakah bisa sampean itu data dan informasinya dari PT itu ditembak? Kalau PT bilang nggak bisa dan nggak mau dan nggak berani, ya wis, sampean pulang. Oh, dari Indo proses awal lagi gitu. Sebentar, ya, aku belum selesai ngomong. Jangan dipotong dulu. Oke. Jadi ketika nggak bisa sampean pulang, bukan dari awal, tapi kan sampean sudah ada majikan. Jadi di sana tinggal ID, pulang itu tinggal ID rekom, kemudian PAP, terus terbang, nunggu visa turun. Gitu. Kayak gitu ya, kalau sampean dari Makau. Jadi pulang itu wis jelas. Pulang cuman prosesi itu, tunggu sebentar, visa turun, berangkat lagi ke Hongkong. Itu alternatif pertama, sampean cari majikannya dari Makau main ke Hongkong dulu. Alternatif kedua, sampean pulang ke Indonesia. Baru kita sampean ngirim rekaman, biodata, KISUJK, terus kita cari majikan. Berarti sampean nunggu lebih lama di Indonesia. Nah, seperti itu. Jadi ada 3 option. Yang satu, kalau PT-nya mau ngurusi semuanya by nembak, berarti sampean tenang di Makau. Tapi kalau PT-nya bilang nggak bisa dan nggak mau, ya sampean pulang. Tapi kan sampean harus ngantongi majikan, karena sudah cari majikan dari Makau. Nah, yang terakhir sampean pulang, terus baru cari majikan, tunggu visa di Indonesia. Begitu ceritanya, Mbak E. Oh gitu. Sama itu satu lagi. Kalau misalkan kita kan dari majikan, mau calling visa ke sini lagi, pengen ngambil cutinya agak lama gitu, kira-kira ya 2 bulan lah. Cuman kan kalau misalkan balik ke sini lagi, dipotong nggak ya gajinya? Sebentar. Udah, sampean selesaikan dulu. Nah, ya maksudnya kan belum pernah cuti gitu kan. Misalkan pulang ke Indo cuti, terus ke majikan lama dulu, ke majikan lama gitu kan. Nanti pas kerjanya itu gajinya dipotong nggak ya karena cuti terlalu lama gitu? Ini statusnya masih di majikan? Masih. Oh, minta cuti 2 bulan. Nanti balik lagi tuh dipotong nggak ya gajinya? Kalau pertanyaannya kayak gitu, karena sampean ada di majikan, rundingannya sama majikan. Oh gitu ya. Majikan oke nggak? Aku cuti 2 bulan ya. Kalau majikan oke, ya sudah, sampean tinggal pulang. Cutinya sampean karena cuti itu berbayar, ya dibayarnya sesuai dengan masa kerja sampean di situ berapa tahun dan jatah cutinya berapa hari. Itu yang berbayar karena cuti berbayar. Tapi kalau sudah diselesaikan semua terus minta cuti sendiri, ya nggak bisa berharap bayaran. Misalnya jatah cutinya cuma 25 hari, tapi kan sampean pulangnya 2 bulan dan majikan menyetujui. Majikan akan menggaji yang 25 hari, yang sisanya ya sampean dipotong. Karena kan nggak kerja, ya nggak gajian gitu aja. Karena nggak kerja ya nggak gajian, sudah sesimpel aja gitu.
Karena itu negosiasinya dengan majikan. Tapi kalau majikannya baik, gak apa-apa kowe tak gaji mulai cuti 2 wulan ya iku bejone sampean. Duwe majikan sing super baik. Gitu. Nek sampean tanya tentang masalah cuti 2 bulan karena ini masih statusnya adalah dengan kontrak dengan majikan gitu. Dadine kan, gitu. Iya. Yeah. Soalnya kan kebanyakan kan katanya dalam 2 tahun ada cuti 2 minggu gitu kan. Kadang kebanyakan kan cuti cuma 2 minggu suruh balik lagi gitu kan. Kadang kan begitu. Terus aku kan pernah cuti 1 bulan. Pas kesini lagi dipotong loh gajinya. Loh ya, sekarang tinggal jatahnya sampean cuti itu berapa hari, gitu aja loh. Sampean harus tahu, sampean mengabdi 2 tahun, cutinya berapa. Sampean mengabdi 4 tahun, cutinya berapa. Sampean mengabdi 5 tahun, cutinya ada berapa. Yang itu yang dihitung, yang harus tahu. Jadi persoalannya bukan dipotong atau tidaknya. Sampean ngerti nggak jatah cuti sampean ketika mengabdi di situ setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun itu sampean paham nggak peraturannya? Begitu ceritanya Mbak E. Dan saya saya bukan membela majikan dan bukan membela sampean, tapi kalau ini urusan cuti itu ada hitungannya dari labor. Nah, di situ Mbak E. Lah kalau sampean jatahe cuti cuman 2 minggu, sampean njaluk 2 bulan. Lah yo luar biasa no. Nek majikannya tetap gajiku kan berarti sampean duwe majikan yang super baik, udah wajib dipertahankan sampai 10 atau 20 tahun. Gitu. Ya, dan enggak tahu digaji. Loh, ya, lah iya kan sampean sendiri yang harus bertanya ke mereka. Gitu loh. Kalau sampean bertanya sama saya, aku jawabnya hanya sebatas peraturan. Oh, gitu ya. Karena itu yang berhubungan sama sampean majikan gitu loh. Soalnya kan tak kira kan cuti 2 bulan nanti balik lagi ya udah nggak dipotong gaji full itu nantinya bulan depannya itu loh. Normal lagi. Kayak gitu. Ya itu karepe sampean, Mbak. Nek goro Hongkong enek aturane, Mbak. Oh, gitu. Dan sampean harus paham aturane biar sampean gak kecewa, gak kuciwa gitu loh, dan dipahamkan majikannya tentang aturan itu. Karena kadang-kadang ada CC yang gak ngerti aturan tapi nuntut, terus wani, terus kendel. Ada juga CC yang gak tahu aturan, manut-manut ae, ending-endingnya curhat. Terus ada juga majikan yang pinter tapi ngakali CC-nya. Kok yo dilalah CC-nya gelem diakali. Terus yo enek. Yo enek majikan sing sesuai dengan aturan, tapi CC-nya nggak terima. Macem-macem lah Mbak persoalan masalah itu. Jadi ini kan menungso, ini kan manusia. Manusia itu kadang karepe sing njaluk dituruti. Yo mumet dase nek ae dhewe berhubungan dengan orang lain terus karepe dhewe sing kudu digawe ya egois jenenge Mbak, begitu ceritane. Iya. Berarti perjanjian majikan sama kita ya, kalau misalkan kita 2 bulan cuti itu nanti kepotong enggaknya ngomong sama majikan ya Mas? Ya, yang pertama yang wajib sampean tahu jatah cutinya sampean itu berapa. Itu yang wajib sampean tahu. Ya paling 2 minggu loh, 2 minggu kan berarti masih ada 1,5 bulan lagi. Nah, ya wis. Yang aku minta. Ya wis, berarti yang 1,5 bulan itu gak enek duite. Sing enek duite cuma 2 minggu. Tapi kalau cuti itu berbayar, ya 2 minggu itu sampean tetap dibayar plus tiket berangkat dan pulang. Cuti yang berbayar itu namanya cuti berbayar, itu yang sesuai dengan peraturan. Dan tiket budal mulai sampean sing nanggung majikan karena statusnya masih dicuti. Begitu. Itu ceritane. Tinggal sampean ngomong baik-baik sama majikan, nek sampean mintake 2 bulan. Gitu. Nek sampean gak gelem ya wis. Kowe break ae apa kowe interminate ya sudah. Nek sampean ngebokno tetep pengen pulang kan, itu kan keputusannya balik ke diri sampean. Begitu ceritanya. Iya. Soalnya kan pengen agak lama gitu di Indonya. Cuman majikan sih ngomongnya iya, cuman kan masalah gaji itu gimana nanti dipotong lagi enggak pas kita awal kerja lagi kan. Waktu dulu kan mendadak pulang 1 bulan. Pas kesini lagi dihitung loh gajinya yang pas cuti katanya ada lebihan gimana gitu, nggak ngerti majikan. Makanya ya tetap dapat gaji cuman nggak full gitu. Betul. Ya benar itu berarti majikan sampean masih keren, sampean cuti melebihi, sampean cek diwehi duit dan diperbolehkan. Nah, itu berarti berarti itu majikan baik, itu wajib dipertahankan. Kecuali
Kecuali sampean kan jadi pingin 2 wulan, wingi wis dikei 1 wulan, saiki banyak pingin 2 wulan. Ya itulah manusia, Mbak. Enggak apa-apa. Iya. Mending diomongkan di depan daripada nanti enggak balik kan gitu. Iya sih, soalnya kan majikan juga mungkin masih butuh kan. Nah. Kayaknya kan pasti boleh. Iya. Cuman kan masalahnya belum pernah ada pengalaman, nanti dipotong lagi nggak kayak pertama gitu loh. Siap. Gitu. Wis, sudah paham ya? Dari pembicaraan ini sampean sudah paham ya persoalannya? Iya. Dan harus bagaimana kan, seperti apa kan bisa ngerti kan? Jadi jangan sampai ribut dengan majikan gara-gara hal yang nggak seberapa. Tapi sama-sama diyakinkan, sama-sama dilegowoin, karena nyari majikan baik itu nggak segampang hari-hari ini. Ya kan? Iya benar. Siap. Iya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? 10 pertanyaan pun boleh kok Mbak, nggak apa-apa. Enggak, baru soalnya kan sering dengerin Mas Andro gitu curhatan, ada yang sampai cuti 6 bulan gitu, pas kesini lagi nanya gitu kan. Yang tadi tuh nggak tahu siapa itu ya. Makanya aku ada rencana pengen, kadang udah finish lagi nantinya ya, pengen pindah ke Makau gitu kan. Cuman katanya kan kalau di Makau kontraknya cuma 1 tahun. Ya, 1 tahun. Tapi pastikan ya Mbak, kalau sampean di Makau pastikan paspor sampean berumur lebih dari 1 tahun ya. Orang baru perpanjang 10 tahun kan sayang kalau pulang, makanya aku nggak mau pulang. Iya, maksud saya sampean pertimbangkan. Saya cuma ngasih gambaran karena kalau kita bekerja sebagai asisten rumah tangga, kemudian paspor kita habis, KJRI itu memberikan surat edaran kalau nggak salah yang keluarnya 19 Desember ya, 2023 kemarin, tidak akan melayani perpanjangan paspor yang dari Makau kalau kerjanya ART. Nah itu kan saya nggak kepingin. Saya nggak kepingin teman-teman nanti paspornya kemarin soalnya ada yang telepon, paspor saya kurang 6 bulan, tapi saya mau diajak main ke Hong Kong. Terus saya kerjanya di Makau, kan kayak gitu tuh. Iya, ada ceritanya itu. Nah, kan aku kan mikir jadi nih loh, Mbak, apakah sampean nggak paham peraturan? Nanti takutnya kan kita jangan sampai di negara kita sendiri kita kecewa, kebijakan negara kita sendiri tidak memihak ke kita, kan kayak gitu tuh. Saya pinginnya jadi Mbak gak kalang kabut, gak kebingungan. Nah, nek terus ditolak perpanjangannya, sedangkan majikan Makau oke, mau nggak mau lah, kudu mulai nek paspor entek. Kalau enggak kan overstay, nah itu kan kasihan. Nah, saya kan nggak kepingin itu terjadi. Jadi pokoknya. Tapi gimana? Kalau di Makau katanya ada yang apa itu namanya kerja di apa itu yang bayar itu loh. Iya, perusahaan, company. Iya, company. Itu benar ya? Ya, banyak. Cuman kan sampean harus berhati-hati. Kerja company disuruh bayar, dilalah penggaweane nggak beres. Ternyata duit dipangan karo calo. Lah kan tambah remuk. Mending diwehno aku tak gawe ngopi. Karo mangan gedang goreng, timbangannya diwehno calo. Makanya yang bener itu kita masuk ke Makau sebaiknya kalau belum tahu dan belum paham Makau, kita kerja dulu di ART misalnya 1 tahun. Nah, kita cari-cari info, nambah relasi, ngelihat potensi, jadinya sudah bisa ngerti dunia percaloan, dunia pekerjaan di Makau. Barulah kita melangkah itu yang namanya bijaksana. Jadi nggak angger aku sudah duit bayar lah iku panganane calo panganane makelar nek cuman ngandel-ngandelno duit tok tapi pengetahuannya nggak enek, pengalamannya nggak ada, kan kasihan. Saya kan nggak mau dengar cerita aku dibohongi, aku ditipu di Makau piye ini bagaimana terus aku kon kudu piye wong aku ya ora didumi ya Mbak. Iya Mas. Kan katanya Mas juga punya itu info apa itu namanya orang yang di Makaunya gitu loh. Boleh kasih info. Cek gak teruimu cek dober terus iki nonton terus sih kontenku. Iya, aku ada. Kalau tanyanya ke Mas Miss Yuni kan nggak mungkin dikasih tahu loh. Ini jangan pasti gitu loh. Oh, wes sampai membanding-bandingkan. Bukan, kan akunya nggak berani jadi tanyanya. Iya. Nggak bakalan dikasih tahu. Kalau Mas Andro kan ada yang nanya ke Makau, ini aku kasih infonya ya, ada yang temenku kayak gitu. Jadi kan nggak kena tipu. Iya. Kayak gitu. Ya planning aja ini nanti kalau suatu saat aku di Hongkongnya udah
udah bosen gitu kan, pengen ke negara lain kan, deket Makau. Siap. Banyak temen juga. Cuman kan belum tahu infonya. Oke, kalau sampean ngeburu info yang dari Makau, saya memang punya 2 teman yang kebetulan memang awalnya juga dari Hong Kong, dan di Hong Kongnya tertatih-tatih. Nah, akhirnya dia di Makau. Yang satu betah gitu, Mas. Iya, yang satu ya gimana gak betah, Mbak, gaji 9.000 di Hong Kong. Cuman kok bisa? Lah ya makanya nek sampean ngelihat bagaimana cara di Makau, bagaimana kekejaman calo, sampean cari konten yang itu. Nah, anaknya terpampang di situ mukanya. Jadi kalau sama saya kan tidak ada dusta di antara kita gitu loh, Mbak. Maksudnya soalnya kan belum ada pengalaman, baru di Hong Kong aja nih. Hong Kong satu majikan, jadi belum ada kemana-mana gitu. Nah, kalau ada nanti seandainya sampean mau dan belum mau coba ke Makau, ya sampean ke sana main. Mbak, tak kasih kenalan teman saya misalnya. Mbak, aku main. Aku mau nanya-nanya, aku mau ngobrol. Sampean ada waktu enggak? Terus kira-kira aku nyangoni sampean piro, ngekek yang piro, aku dapat butuh info-info tentang pekerjaan di Makau itu seperti apa, bagaimana. Ya kan ngalai duit 200-300 ngejeng mangan, ibaratnya kan dia pun juga seneng kalau dari depan kita wis ngomong kayak gitu loh ya, Mbak. Yang jenenge butuh info menungso itu kan ya doyan duit. Nek aku kan sing penting tak konteni wis aman buat saya. Rezeki Gusti Allah sing ngatur. Tetapi kan mereka tidak sama dengan saya, mereka juga punya kesibukan. Mereka kalau libur pingin nyantai, nggak mau digangguin, wis ngewangine oleh gak sepiro, ruwete gak kira-kira, kan pernyataannya biasanya kan begitu. Karena ya saya menghormati mereka. Sampai ngobrol, tanya bagaimana Makau, seperti apa, info jelas, silahkan monggo sampai jalan ke Makau kalau libur, nanya-nanya. Itu bener. Kalau aku kayak orang kayak sampean ini, iya harus diprediksi semuanya, harus dicari. Ya nggak apa-apa repot sedikit, harus ke sana, harus main nyangoni. Tapi kan kita gak entek del-delan 15.000, 10.000 dipangan karo calo kan ngeluh ndase. Kan ya gitu. Jangan kan di Makau ya, di Hong Kong aja banyak calo-calo utang. Soangar sampean nih penonton yang cerdas iki. Ya iya, makanya kan harus kita yang masih belum ada pengalaman harus banyak bertanya biar Betul. Oh iya begini. Makanya kan aku sering dengerin curhatan TKW di Hong Kong itu loh, masalahnya banyak, cuman kan alhamdulillahnya kan nggak terpengaruh gitu kan. Makanya yang belum ada temen kan yang tadinya di Hong Kong sekarang pindah ke Makau. Cuman pas itu kan dia katanya enak di sini, ada yang stay out gitu kan. Ada yang ya maksudnya kan cuman kan belum tahu yang company apa bayarnya di mana. Cuman kan kalau Mas Andro kan lebih nggak bakalan temennya tuh bener gitu kan pastinya. Kok pikirannya bisa kayak gitu? Ya oke, terima kasih kalau sampean percaya sama saya. Tapi sekali lagi, kadang-kadang apa yang saya ucapkan, apa yang saya lakukan, apa yang saya perbuat itu ada juga yang mesle ya Mbak, ada yang nggak tepat. Ya harapannya itu setidaknya jangan juga 100%, tapi ketika saya sampaikan sampai logika sama nalar masuk akal juga apa yang diomongin. Ya bolehlah kita cek-cek, kita selidiki dulu, kita cari-cari info yang benar agar jalannya nanti nggak kesandung-sandung, apalagi kehilangan uang yang banyak. Maksud saya itu seperti itu. Nah, saya ya sekali lagi saya bukan orang baik, saya juga bukan orang yang selalu bisa memberikan solusi, tapi paling tidak aku ngajak mikir, ayo kira-kira diskusinya ini nyambung nggak, bener nggak, kira oh ya masuk akal, oh ya oke. Karena berat loh Mbak, dipercaya sama orang itu berat. Itu iya kan kepercayaan itu mahal loh Mas. Makanya sampean mau telepon, sampean mau bertanya ke saya, nek aku wonge arepan, wong aku doyanan duwe. Apa sampe aku Mbak melok ngene. Kok bayar sakmene? Ora yo mumet ndase. Bener enggak? Sujune kan aku gak arepan. Iya, bener, Mas. Gitu ceritanya, Mbak E. Gak apa-apa, sampean mau tanya boleh. Terus berarti kalau di Makau itu bahasa Mandarin itu kepake ya Mas? Yo kepake banget.
Oh, nggak bermasalah. Apalagi sampean good looking ya. Aku kan nggak ngerti ini cuman suaranya. Kalau sampean good looking, sampean ada experience, ada pengalaman, terus nanti masuk company-nya tepat, yo angka 9.000, 7.000, 8.000, 10.000 itu bukan. Kalau tadi tujuannya sampean kan, aku kalau bosen dan cari pengetahuan, cari sesuatu yang lebih baik itu boleh. Menurut saya ya saya mendukung. Cuman jalannya agak sedikit lebih hati-hati, jangan sampai kejeglong. Ya, dikuasai terus. Di Hongkong, Mandarin. Di Hongkong juga kan nggak terlalu banyak temen itu, kadang temen banyak yang itulah. Nah, bertemannya banyak yang enggak. Makanya bertemannya sama saya aja, nontonin konten saya ya, kan. Makanya kan aku lebih ya udah di YouTuber gitu. Dengerin cerita-cerita para itu kan banyak masalah. Aku juga kan banyak masalah gitu, mau curhat sama siapa gitu, mau tanya sama siapa juga kan udah bingung. Makanya pas liatin YouTube-nya Mas Andro, Yuli gitu kan, jadi kayak pengen ngobrol biar maksudnya kan plong gitu kan. Yes. Kayak kita kan bertanya-tanya sama temen yang dia itu katanya begini kan. Kalau di Mas Andro mah lebih cepat kayak masalah cuti gitu kan, tahu berarti majikannya kalau misalkan apa ya perjanjian begitulah dipotong atau apa. Siap. Betul. Ya jadi memang, kan lebih soalnya kalau sama agensi kan susah, kadang udah lama pas kesini ya udah begitu kan, tahu sendiri agensi Hongkong. Kalau udah kita masuk sini udah selesai ya udah. Kayak gitu kan. Saya juga nggak males nanya-nanya terlalu itu tuh, nggak mau repotin gitu. Cerdas ini berarti. Makanya nanti kerja di Makau karirnya lebih bagus, gajinya 15.000. Jangan lupa saya juga ditelepon, Mas saya dapat 15.000. Iya dong. Main ke sini Mas. Kopi sak. Ya aku pengen main loh kos PB itu, cuman nggak tahu cuma exit-nya di mana gitu nanti. Kita udah pindah Mbak. Nanti kita share. Udah pindah. Nah, untuk tempat yang baru gitu. Kita share. Boleh. Emang nanti ada orang Indo yang datang ke situ ya Mas? Ada. Yo banyak, makanya kita saking hari Minggune sing datang 5 orang, ruangannya udah cupet. Akhirnya ya sudah kita nyari yang agak lebar. Kita udah nggak ke kota lagi, kita agak ke pinggir, ke desa. Supaya teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan infonya beres dan tempatnya rodok longgar, nggak kesusu, nggak kecampur-campur. Kadang-kadang saya juga ngonten, istri juga ngangkatin dari majikan cari CC gitu. Tadi iseng itu kan di YouTube, ini bukannya nomornya. Tak kira kan, cuman kan pas ditelepon nggak diangkat, akunya apa ya kayak grogi sendiri gitu. Ganggu nggak ya? Enggak Mbak, soalnya gini, kadang-kadang ya kita nggak bisa standby cepat, kadang slow respon, kadang iya. Soalnya kita lagi pulang kan, kemarin baru selesai 7 harinya adik ipar, jadi lagi berduka. Jadi seminggu kemarin banyak telepon-telepon nggak kita angkat, ya makanya kita meminta maaf buat teman-teman semuanya sekali lagi ya. Itu loh namanya dipercaya sama orang, terus ngasih nomor, terus kalau nggak diangkat kan juga kadang kecewa. Tapi kalau yang sudah sering nonton konten kita, oh ya mungkin orangnya lagi sibuk, besok tak coba lagi. Nah kalau masalahnya belum dijalani kayak sampean kan nggak kesusu-susu, tapi kalau persoalannya sudah mendesak, urgent, nah itu kan yang repot. Nah betul, makanya aku senang sama subscriberku wis pinter-pinter sebelum kejadian jauh-jauh hari disampaikan, jauh-jauh hari cerita dulu supaya punya pandangan, punya gambaran di kehidupan di sesuatu yang mau dijalaninya nanti udah sangat paham terhadap resiko. Begitu sih Mbak. Iya, makanya kan enggak, soalnya kan banyak temen yang gabah udah itu kan ada yang pilih cepet terus nggak diimbangin sama keuangan kan kitanya susah juga kan. Wis cerdas sampean. Susah sendiri. Mantap, wis masa depan cerah iki. Ya ampun cuma soleh bojo loro iki Mbak. Bojo Indonesia karo bojo bule iki, masuk iki. Mau orang masih nggak laku-laku. Jangan bilang begitu, Mbak. Ya iya sih, enggak, cuman maksudnya fokus. Banyak kan cerita-cerita yang tergoda garangan itu banyak ketipu. Nah. Kayak gitu jadi takut. Ya nggak takut sih. Waspada. Kan fokusnya lebih ke arah waspada. Kerja dulu, kerja dulu gitu. Soalnya kan kita percuma di HP juga belum tahu orangnya nanti. Kalau jodoh mah nggak bakal kemana pasti. Kau keren. Dapat juga. Kau keren sampean ini. Mantap. Nah, tak tunggu nanti ya. Tak kasih alamat.
pertengahan bulan Maret kita infokan rumah kita mana boleh datang, silahkan monggo. Iya, soalnya di majikan ini juga alhamdulillah, soalnya kan dulunya dia ngambil orang Filipina 2 kali kan gak ada yang cocok gitu kan. Siap. Terus boleh cerita ini? Boleh loh. Sangat boleh, Mbak. Gimana? Makanya kan dulu kan dia ngambil orang Filipina baru 9 bulan. Ada banyak masalah, katanya udah minta pulang lah anaknya. Kedua lagi ngambil lagi, terus dia baru 6 bulan minta. Ya pinter orang Filipina mah, dia berantem dulu sama majikan biar dia di interminit, jadi dia dapat 1 bulan gaji loh. Kalau kita kayak orang Indo kan, ya udah tahanin aja walaupun capek, walaupun yang penting gaji lancar gitu kan. Sifatnya orang Indo gitu. Yang penting majikan nggak keterlaluan banget gitu. Cuman kan dia kayak mungkin udah kapok, nanti kalau ketiga lagi nyoba nyari orang Indo, katanya kalau sama lagi berarti aku yang bermasalah, kata majikannya, bukan pekerjanya gitu. Nah pas dia ngambil aku interview gitu langsung, ya nunggu 6 bulan lah di Indo, terus ke sini pas udah 2 tahun kan suruh nambah lagi, diiming-imingin katanya nanti kalau kamu 4 tahun di sini kan. Dulu pas zamannya corona kan bayar orang Indo kan 40.000 ya kalau betul luarang itu Mbak. Itu, betul iya pas itu kan katanya kamu kalau misalkan ke sini lagi daripada uangku buat bayar agensi, aku kasih kamu long service aja loh katanya. Jadi kan 4 tahun kan 4 bulan gaji loh. Siap. Kayak gitu. Ya perjanjian kata teman sih, bener nggak nanti dibohongin, enggak loh, majikanku tanda tangan di kertas putih perjanjian gitu loh. Ya tapi alhamdulillah dikasih bener majikanku kalau masalah uang mah. Iya. Terus? Ya intinya ada perjanjian kalau misalnya, jadi aku kalau misalnya nambah 2 tahun lagi ini nih, kasih lagi 2 bulan lagi, jadi kan udah lunas. Rencana sih nggak tahu nambah lagi enggaknya nih. Ada itu pengen ya, nggak tahu sih nanti kalau udah cuti terus ke sini. Misalkan entah notis pindah ke Makau atau apa kayak gitu juga bisa ya Mas ya? Bisa, tapi gini Mbak, kalau saya boleh saran, kalau majikannya sampean baik, akhirilah kontrak dengan majikan itu yang baik juga, karena kita kan nggak ngerti di episode berikutnya kita ketemu masalah nggak, kita ketemu persoalan nggak, ketika ketemu problem nggak. Di saat kita ketemu problem dan masalah dan kita mengakhirinya dengan posisi yang win-win solusi, yang semuanya menang, jadi tidak ada kekecewaan, semua juga baik-baik. Next episode sampean WA lagi, ngobrol lagi, saya butuh kerja lagi, dia masih butuh sampean kan? Keren. Iya. Itu yang tidak dipikirkan oleh teman-teman, yang tidak banyak dipikirkan oleh teman-teman. Sekarang kalau misalnya banyak yang kayak gitu, maka sampean ini punya nilai tawar yang tinggi karena mbok majikan sendiri. Kalau mbok majikan sendiri kan tinggal pilih agennya yang belgedes, yang apik, yang bagus, yang keren, kan tergantung sampean. Karena sampean sudah dipercaya sama majikan. Yang potongannya bisa lebih rendah karena itu tadi, kepercayaan itu kan mahal. Jadi sebaiknya buang-buang jauh cara berpikir di mana bahwa kalau aku udah nggak suka aku pergi, jangan begitu. Tapi setidaknya kalau kita punya plan 2, 3, 4 bulannya sebelum kita selesai kita bicarakan baik-baik ke majikan. Kan kayak gitu. Karena mereka harapannya mengambil kita dengan membayar uang sekian itu 1 kontrak kelar gitu loh Mbak. Nah kalau kita bisa menjaga hati dan perasaannya orang untuk tidak tersakiti oleh apa yang kita lakukan, insya Allah dunia dan bumi ini juga akan memperhatikan hati dan perasaan kita. Iya. Nah persoalannya kan di sana, manusia itu kan kadang-kadang egois, berasa dia yang pinter, dia yang kemenyek, jumawa. Giliran dikasih masalah sama Gusti Allah, ya nangis gero-gero. Iya benar. Nah maka saya dengan sangat tidak mengurangi rasa hormat kalau memang ternyata sampean masih perjalanannya bagus dan baik, apalagi sampean bisa Mandarin. Saranku lagi, kalau sampean bisa Mandarin, sempatkan juga kalau ada libur cari les bahasa Mandarin yang tulisan. Artinya kemampuan sampean jauh lebih berkembang lagi. Jadi kalau semisalnya nanti masuk ke Makau, sampean punya sertifikat
tulisan Mandarin, dia sampean kursus, kemudian sampean juga bahasanya ngomong bisa, maka itu mengupgrade nilai. Yang gajinya 10.000 ya bisa 15.000 dan sudah kerja 9 to 5, jam 9 sampai jam 5, atau kerja setengah shift 8 jam atau 10 jam. Jadi kan nggak 24 kayak sekarang ART. Makanya ini loh Mbak, konten saya itu pinginnya kayak gini gitu loh. Kalau orang-orang yang punya cara berpikir baik dan bagus, kita pikirkan untuk berikutnya biar naik levelnya gitu loh Mbak. Iya. Dan siapa tahu ketika sampean bisa les, sampean bisa tulis, dilalah orang Hong Kong ada yang mau sama sampean dan sampean kursus. Nah, terus sampean punya KTP, terus pekerjaannya misalnya di lembaga translate atau pekerjaannya bagus di administrasi kantor, dah piye jal. Kan kita nggak tahu masa depan. Tapi kalau kita yang bisa kita lakukan kan dipersiapkan dari hari ini. Jadi bukan berarti ketika kita sudah ART, asisten rumah tangga, selamanya hidup kita jadi pembantu. Itu tidak berlaku buat saya. Kalau ngomong sama saya, wong buktinya saya jadi turis, hari ini jadi YouTuber, besok lagi siapa tahu aku jadi presiden. Amin. Itu hayalannya masih belum tersampaikan ya Mas. Loh. masih dalam hayalan. Loh ya. Ya nggak apa-apa sih. Orang loh. kita pembantu, kita pekerja juga banyak yang berhayal itu biar kita, oh iya, mungkin besok kita bisa punya ini. Kalau nggak berhayal kan kita nggak semangat. Nah, nanti uangnya buat apa gitu. Maksud saya kan gini loh. Saya buat diri saya sendiri yang saya dulu tidurnya keleleran di Victoria Park, jualan jamu. Nyamperin tiap toko Indonesia, MTR, jalur MTR saya kuasai. Ya, siapa tahu aku nanti jadi pebisnis eksportir lah. Amin. Kan jadi kan semuanya kan ada jalannya. Ketika kita berkhayal dan bermimpi itu, nah kalau nggak ngerti jalannya, telepon sama saya. Ayo kita berbicara tentang jalur dan jalannya menuju ke sana. Jadi bukan selamanya pembantu ngosok WC. Maaf kalau bicara dengan saya nggak bisa begitu. Kita sekarang itu pingin punya proyeksi bagaimana pembantu rumah tangga PMI Hong Kong jadi anggota dewan. Ini yang lagi saya pikirin juga. Gimana caranya? Loh iya toh, iya kan? Nek di DPR kan minimal 4-5 orang yang suka ngowayelan taruh di DPR dan ada partai yang mau, terus kita jadi bohirnya, ya kan? Kita jadi tukang nyuplai dananya, enggak bisa bermanfaat buat teman-teman yang di Hong Kong, ya kan? Nah tapi kan itu perjalanan dan stepnya harus dilalui. Dan saya percaya sama proses. Saya bukan percaya dengan hasil. Saya percaya dengan proses. Karena ketika saya berproses, hasil itu pasti ada. Tapi di saat berproses saja males, gimana mau dapetin hasil? Kan gitu tuh Mbak. Iya benar Mas. Salah satu prosesnya ya kayak gini, bisa dipercaya, iya kan? Ya ngasih solusi, ngasih pandangan, ngasih gambaran. Yang nangis-nangis jadi ketawa, jadi senyum. Tapi banyaknya nggak terlalu banyak yang nangis. Nanti kalau nangis di Mas Andro masuk diem langsung. Tak marahin Mbak. Soalnya kalau di saat itu misiuni kan banyak yang nangis gitu kan. Banyak yang gara-gara apa gitu, utang bank atau apa gitu. Jadi aku nggak berani nanya, takut juga. Ya nggak apa-apa semuanya. Tapi suka. Maksudnya kan itu misiuni juga dekat sama agensiku. Jadi pengen main ke sana, cuma kan alamat. Mak. Pertanyaannya sih yang itu kan yang pengen itu aja, yang soalnya banyak yang tanya sama Mas Andro kan banyak pengalaman di Makau gitu. Sebenarnya kalau ditanyain masalah pengalaman, Miss Yuni juga lebih lama di Makau sebenarnya. Dia startup juga dari Makau. Cuman ada sesuatu yang saya juga nggak tahu kenapa mereka lebih. Cuman nggak dikasih tahu kan. Maksudnya kan kadang misalkan banyak Miss bisa ke makan ya, jangan nggak usah kayak gitu kan. Nggak mungkin dikasih tahu. Jadi aku nggak berani nanyanya. Nanti juga
udahlah di Hong Kong katanya nanti kamu gini kan kayak gitu kan curhatannya. Kalau di Mas Andro kan katanya ada yang mau notis, oh boleh notis, sudah nggak apa-apa kayak gitu kan. Jadi nggak bikin. Kalau misalkan ya nanya di Makau kan katanya Mas Andro ada yang temannya di Makau gitu, jadi bisa cari tahu gitu kan infonya. Betul. Kalau saya kan orangnya nggak ingin mematikan harapan setiap orang. Itu saya prinsipnya. Ya itu prinsip hidup saya. Saya nggak mau ketika orang tanya dan bercerita itu, gak iso, kowe kudu ngene, itu bukan saya. Tetapi ketika bertanya ke saya bukakan dulu pandangannya. Kalau kamu mau ke sini itu begini, kalau mau ke situ itu begitu, mau ke sono itu begono. Jadi semua ada porsi dan tatarannya. Nah, orang yang bisa menjelaskan begitu, orang-orang kan yang punya experience, punya pengetahuan, dan mukanya naik ke publik, nggak sembunyi-sembunyi. Kan kayak gitu tuh. Jadi dengan kita menaikkan muka saya di muka publik, di ruang publik, artinya saya sudah siap dengan segala bentuk resiko. Kan seperti itu, Mbak. Jadi pengalaman yang saya dapatkan, ya saya juga sering mondar-mandir ke Makau, ketemu orang A, ketemu orang B, sampai saya pernah tidur di gereja, saya tidur di Samsantang. Jadi lebih ke arah memang dunia kesengsaraan yang saya alami, gitu loh. Jadi tapi sekarang udah enak ya, Mas. Sebenarnya kalau dibilang enak, ya saya bersyukur. Bukan persoalan hidup itu tidak akan pernah ada enaknya, Mbak. Kalau kita tidak punya rasa syukur yang tinggi. Tetapi setidaknya saya itu udah nggak kedinginan lagi di Victoria Park. Saya sudah ada selimut. Kalau panas ya juga masih ada AC-nya. Loh, kalau diceritain zaman dahulu, Mbak, yo lumayan. Nggak pernah yang rasanya ngerasain tidur di hotel kalau nggak benar-benar kepaksa hujan atau badai. Tapi ya apapun itu semuanya kalau bisa kita lewati. Makanya saya tadi bilang, saya percaya proses. Kalau saya sudah menjalani prosesnya, pahitnya udah banyak yang saya telan, maka manisnya akan di belakang. Tapi kalau manis-manis di bagian depan, ya siap-siap diabetes, Mbak. Dipotong kakinya, komplikasi, kan gitu tuh ceritanya. Iya, soalnya kan hidup di perantauan itu ya mental. Bener. Jadi kalau teman-teman cerita dimaki-maki, dibentak-bentak, ditunjuk-tunjuk, terus nggak istirahat, itu sudah saya alami di masa saya waktu SMA, punya senior, waktu di kampus, aku di Mapala, mau makan bakso harus push up dulu 50 kali, sit up 50 kali, bersihin WC harus piket, terus ngangkat beban sampai lantai 5. Lah dengan ketahanan yang seperti itu, jadi kalau kita menerima barang-barang yang berat itu, alah wis tahu. Makanya ini kurang kerjaan. Nah, ngangkatin telepon orang-orang yang bermasalah. Ini kan kurang kerjaan banget. Ya, merasa bisa mengatasi masalah, akhirnya masalahnya orang-orang disuruh nelpon ke kita suruh nelpon ke saya. Iya kan? Jadi iya, dengerin curhat-curhatan gitu ya. Kayaknya coba ya, kalau orang yang nggak peduli sama sesama dengerin curhatannya orang, kayak maksudnya kan kayak bikin ngantuk. Lah iya. Jadi ya tapi ketika bisa ngambil nilai, maka kan ada sesuatu yang masuk ke dalam pikiran kita kan, Mbak. Ada hal positif yang bisa kita ambil. Nah, itu loh yang saya mau. Makanya kan saya nggak memburu viral. Gak penting buat saya viral, tapi dari satu persatu menyadari bahwa mereka lagi di mana, ngapain, dan harus berbuat apa, itu jauh lebih penting dibandingkan hanya sesuatu yang viral. Rezeki akan didatangkan sendiri. Tiba-tiba, Mas, aku mau cari majikan finish bulan 4. Loh, coba, apa enggak sudah? Itu setoran untuk bulan 4. Iya enggak? Nah, sudah ada yang ngasih duit, jaminan. Makanya kadang-kadang saya ada di titik fase di mana begini loh. Orang ingin memperbanyak rezekinya. Ada yang membuka banyak usaha supaya duitnya datang banyak. Logikanya kan seperti itu. Tapi coba logika itu, kalau ingin rezeki banyak, bantulah banyak orang. Nah, kalau logikanya di situ kan nggak make sense. Orang yang tidak sampai di titik itu kan nggak akan ngerasa.
ngajinya belum cukup kan, wah, ya gak mungkin emang ngadepi masalah wong, nyelesaikno masalah wong terus moro-moro duitmu akeh. Lah nek orang berpikir dagang dan bisnis apa masuk, tapi kalau dia berpikir bahwa Gusti Allah Maha segalanya, ya sudah. Nah, aku iki ngene iki ya, Mbak, dengerin masalahnya sampean, berdiskusi sama sampean iki, aku ngatok karo Gusti Allah iki. Aku menjilat karo Gusti Allah, tak jilati Gusti Allah melalui orang-orang yang punya masalah, kan gitu toh, Mbak. Akhirnya Gusti Allah aku blengeri didilati ambek Sandro, ya nyonya tak wae. Apa sih njalukmu? Kan kayak, makanya kan pengen main gitu kan biar plong juga jenuh mikirin yang kan namanya juga kita kadang jenuh gitu kan mikirin, makanya sering dengerin curhatanan itu Mas Andrew gitu YouTube-nya, jadi oh iya begini, ada yang lebih masalahnya lebih berat dari aku gitu kan. Betul. Kalau sampean mah saya mendukung les bahasa Mandarin, tulisan, kemampuannya ditambahin. Wah. Itu bayar nggak ya lesan gitu, Mas? Ya mesti bayar toh, Mbak, wong sekolah. Tapi kan impact-nya kan banyak. Dampaknya nanti buat diri sampean sendiri. Harapannya. Aku tuh paling males gitu loh, Mas. Belajar tuh. Ya gak apa-apa. Nek sampean males ya sudah, saya nggak perlu nyaranin ke situ, ya sampean ikuti yang menjadi passionnya sampean. Tapi kalau saya tetap ingin belajar, Mbak. Saya aja ngomong sama bojoku kalau YouTube-nya sudah sampai angka segini kan kebutuhanmu aman, aku tak les bahasa Jepang boleh kan gitu. Terserah. Jadi bojoku kan kayak gitu. Ya majikanku juga jaranin, kamu katanya bisa bahasa Mandarin, kamu tuh sebenarnya dipakai loh di Indonesia juga katanya. Kamu apalagi kamu katanya nanti belajar tulisannya gitu kan, masalahnya bilang dari umur SMP keluar aku minatnya jadi TKW, jadi malas sekolah gitu, jadi ya begini. Iyalah nanti kalau misalkan mungkin ada niatan buat udah berhenti jadi TKW gitu kan, mungkin di Indo belajar tulisan apa kan bermanfaat di Indonesia gitu kan, banyak yang membutuhkan juga bahasa Mandarin buat jadi penerjemah apa gitu loh. Nah kan yang ngomong sudah dua kan, yang pertama majikan, yang kedua saya, berarti ya masa sampean harus menunggu orang ketiga lagi yang ngomong supaya lebih yakin. Ya katanya kan kamu katanya sayang loh kalau jadi TKW terus katanya. Nah majikan sampean lo keren bisa ngomong kayak gitu. Berarti ini wajib sampean jaga, jangan sampai hubungannya yang nggak baik. Makanya wis baik. Nah, nyaranin sekolah, nyaranin ngambil sertifikasi itu nggak sembarangan, Mbak. Menurut saya itu memang ya nggak apa-apa. Sampean dulu nggak kepingin belajar, tapi hari-hari ini orang-orang di sekitar sampean memberikan dukungan, ya sudah, tinggal sampean mau ambil dukungan itu atau sampean abaikan itu tidak menjadi sebuah persoalan. Tapi kalau saya ya Mbak, adik saya aja yang umurnya 41 bisa bahasa Jepang sudah 17 tahun di Hongkong, dia pun belajar bahasa Korea